Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di sini juga didorong dua momen persentase, apakah suku bunga akan. Oke, jadi itu adalah gambarannya ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah nonton di analisa sebelumnya. Oke, ini adalah lanjutan dari analisa XAUUSD di time frame weekly. Check it out. Oke, untuk time frame weekly, gambaran saya ya pergerakan XAUUSD untuk minggu depan. Dari pembukaannya tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 5 ya Januari untuk hari Jumat. Kalau kita perhatikan pergerakan untuk XAUUSD ya. Yang pertama saya akan perlu bahas di sini adalah candle terakhir ini ya. Kalau kita perhatikan memang selama 1 tahun ya pergerakan XAUUSD memang cukup sangat tinggi, dan itu sudah saya bahas di analisa sebelumnya ya, prediksi tahun 2024 dan monthly untuk bulan Januari, di mana momentum didorong daripada yang pertama terjadi di tanggal 13 Maret ya. Ada SVB Bank terjadi collapse dan semua investor menunjukkan aktivitas atau aksi safe haven untuk XAUUSD, memindahkan dananya semua dan dipindahkan untuk investasi di XAUUSD. Dan terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya di sini, dan terjadi satu candle selama 1 minggu itu di 121.44. Ini sangat tinggi karena rata-rata dalam weekly itu ya saya gambarkan rata-rata seperti ini ya, kecil-kecil ini, yaitu antara 40 sampai 50 dolar per troy ounce. Itu yang pertama. Dan kemudian di bulan Oktober awal ya ada geopolitik Israel Hamas ya, gencatan senjata yang tentunya di sini mendorong safe haven XAUUSD terjadi kenaikan hingga di minggu pertama ada di angka 100.19 dolar per troy ounce kenaikannya. Jadi cukup tinggi banget. Dan dampak itu terjadi sampai dengan di bulan Desember ya. Ada terjadi all time high 2023. 1 minggu itu berada dalam level 150.09, naik turunnya cukup curam sekali. Dan kemudian di minggu-minggu berikutnya ada tekanan buyers momentum karena trennya masih cukup bullish ya. Dan saya menggambarkan dari posisi ini. Nah, ini adalah weekly yang akan kita kawal setiap minggunya. Dari impulsif korektif, saya menggambarkan di sini target daripada impulsif sebelumnya menuju wave ketiga ya. Kalau kita gambarkan secara wave, di sini adalah wave 1. Ya, Anda bisa lihat nih wave 1, kemudian ini ada wave kedua, dan ini menuju wave ketiga, dan correction wave keempat, baru ini menuju wave kelima, yang menjadikan sebuah tantangan apakah mampu breakout di atas 2148 ya. Di area tersebut yang akan menjadikan sebuah tantangan berikutnya, karena area correction wave sebelumnya dengan target di 2148 ini udah terjadi ya, karena wave ketiga itu dari wave kedua, wave ketiga itu lebih tinggi dibandingkan wave 1 ya. Jadi kalau kita hitung secara menggunakan Fibonacci extension, nah seperti ini ya, itu adalah targetnya. Kalau Anda bisa lihat, ini target pertama secara sama pergerakan impulsifnya itu di sini, dan ini sudah melebihi. Jadi menurut saya wave ketiga sudah berakhir dan menuju wave keempat. Sudah terjadi correction wave dan sekarang menuju wave kelima yang menjadikan sebuah tantangan apakah mampu break di atas 2148.99 atau tidak ya di situ. Tapi di sini data yang saya lihat di candle terakhir di bulan Desember ya, di minggu terakhir di posisi ini tekanan sellernya cukup kuat, ada bearish pin bar ya. Ada bearish pin bar terjadi, memiliki ekor panjang dari atas, tapi masih ditutup candle bullish. Jadi buyers momentumnya masih sangat kuat, meskipun batas breakout weekly di 2071.88 ini tidak mampu di break loh ya. Ini tidak mampu di break, Anda bisa lihat ya, body candlenya tidak mampu di break. Jadi ada momentum tekanan seller terjadi saat ini ya. Tentunya nanti akan terjawab di bulan Januari ini ya. Di bulan Januari di awal minggu pertama, kalau candlenya ditutup candle bearish, impulsif bearish, maka menggambarkan akan terjadi koreksi dengan target mendekati level 2017.46 di area sini ya. Itu area koreksinya ya, itu untuk minggu depan ya. Minimal akan menguji batas area 50% lah dari posisi
low dan high di candle ini. Jadi kalau kita Fibonacci retracement kita tarik ya dari swing low sampai high-nya ini ya. Kalau kita tarik seperti ini ya minimal 50% kita akan menguji yaitu 2030.18 ya, 0.81 ya. Nah, area tersebut akan diuji. Kita masukkan dulu angkanya ya. Jadi secara keseluruhan akan menguji area 50% sampai dengan 61,8 kan tepat berada di 2019 lah, kurang lebih di situ ya, kita nggak usah masukkan. Oke, jadi akan menguji ke area 2030.18 untuk koreksinya di minggu depan ya ini. Tapi tidak menutup kemungkinan dia akan masih dalam posisi bullishnya ya. Masih memungkinkan sekali. Makanya dengan data di weekly time frame dengan tekanan seller meskipun candlenya tidak ditutup candle bearish, masih ditutup candle warna hijau, masih memungkinkan buyers momentumnya masih sangat kuat. Dan itu nanti kita akan lihat di time frame daily yang kita kawal ya dengan gambaran. Jadi gini, weekly memungkinkan dia turun di bawah di area 2030 ya, 0.81. Tapi tidak menutup kemungkinan, jadi bukan berarti minggu depan akan turun ke area sini ya. Tapi data yang kita lihat, kalau ini kan jelas impulsif bullish, maka menurut saya kuat pasti bullish ya. Tapi kalau dengan data candle yang terjadi di minggu kemarin dengan ekor panjang dan body warna hijau, masih memungkinkan bisa terjadi antara dia membentuk candle spanning top ataupun long legs doji ya, ataupun di candle bearish ini masih memungkinkan di awal bulan Januari besok untuk weekly-nya. Jadi itu gambarannya. Jadi inilah yang nanti akan kita kawal di daily time frame ya. Nah, ini akan kita bahas. Jadi secara keseluruhan gambaran saya ada potensi ke 2030.81 ya, ke area tersebut, dan masih memungkinkan akan menguji high karena masih continuation ya. Ingat, ini masih continuation kenaikannya setelah pullback ya. Di sini ada continuation di mana high weekly-nya di break dan membentuk high baru di 2088.54 dan low-nya ini juga lebih tinggi di area posisi 2053.20. Oke, di area tersebut. Dan tepat di level tersebut ada batas breakout-nya juga, saya akan geser di area sini. Nah, 2053.20 karena low dan open-nya itu tepat harga yang sama di sini ya. Jadi kalau nanti dari close 2062 minggu depan candlenya ditutup candle bearish dan close di bawah 2053.20, baru di situ sudah ada konfirmasi adanya terjadinya koreksi atau penurunan untuk XAUUSD ya. Itu gambarannya. Jadi secara keseluruhan memungkinkan market masih berada dalam range terbatas. Itu. Kalau kita lihat ya, coba di volume profile ya, kita akan tarik seperti ini. Kita akan cek. Nah, ya, volume profile pun juga sudah menggambarkan ada terjadi koreksi ya, minimal menguji ke 2030 nih. Nah, tepat. Ini banyak sekali orang melakukan perdagangan di sini. Jadi istilahnya market ditunggu ke level ini. Antara 2036.16 sampai dengan 2030.81 ya. Itu secara gambaran dari volume profile ya di sini. Oke, sekarang kita akan coba lihat di daily time frame ya, khususnya hari Selasa besok ya, tanggal 2 Januari. Gambarannya seperti apa? Sekarang kita akan coba cek di time frame daily. Oke, di time frame daily kalau kita perhatikan secara keseluruhan ya, momentum bearish engulfing sudah terjadi ya di hari Kamis kemarin. Tapi untuk daily-nya pun candle-nya ditutup long legs doji. Jadi masih belum cukup kuat menurut saya dorongan sellernya, kecuali kalau hari Selasa besok tanggal 2 pembukaan ditutup candle bearish. Tapi ini sudah ada terjadi pullback ya. Anda perhatikan sebelumnya continuation bullish dan di hari Jumat sudah menggambarkan pullback. Jadi kuat dorongan sellernya ini terjadi, di mana strong low daily ada di 2058.27, itu akan diuji sekali lagi. Kemudian di candle berikutnya adalah high-nya ya, strong high-nya di sini ada di posisi 2074.84 ya, itu adalah strong high-nya. Kemudian batas breakout daily saya sih masih menggambarkan sama ya di 2074 ya, di area sini ya, 2074
berapa? 2077 maksud saya 2077.12 itu batasannya, karena kalau kita lihat secara keseluruhan ya dari posisi ini memungkinkan koreksinya ini apakah hanya sebatas ini. Nanti kita akan cek di time frame yang lebih kecil, insya Allah akan terlihat, karena tidak menutup kemungkinan juga akan berada dalam area base di sini. Ini ada rally, base, rally ya, dan ini bisa juga akan koreksi menuju sini. Ini adalah area base, dan tentunya di daily di sini ini ada order block yang terbentuk tepat berada di area profile volume ya di sini. Nah ini di mana di sini banyak sekali buyer dan seller, terjadi permintaan di sini cukup tinggi. Jadi make sense sih menurut saya, polanya bisa menuju ke level 2043.53 sampai dengan 2027.48. Kita ketahui di sini adalah order block yang terjadi di time frame daily ya, posisinya tersebut. Jadi masih memungkinkan harga akan menuju ke level tersebut. Masih memungkinkan ya. Untuk identifikasi daily, gambaran masih memungkinkan, dan ini akan kita kawal setiap harinya dari analisa yang saya sampaikan dari pagi ya, dan kita review sore untuk melihat pergerakan per harinya itu tadi ya. Itu gambarannya. Jadi ikutin aja, kalau teman-teman bingung bisa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Oke, sekarang kita akan mencari mengidentifikasi kembali ya, yaitu di time frame 4 jam. Kita lihat dulu. Oke. Di time frame 4 jam tentunya di sini saya melihat pergerakannya ya secara keseluruhan dari time frame 4 jam ini trennya masih bullish ya. Anda bisa lihat nih time frame 4 jam tren masih cukup sangat kuat bullish untuk XAUUSD sendiri ya pergerakannya, dengan saya melihat area key supportnya ya di sini. Anda bisa lihat ya di sini key supportnya di sini, dan key resistance sudah terjadi. Jadi trading range untuk time frame 4 jam itu berada dalam area 2015.65 sampai dengan 2088.54. Catatan saya adalah level 2015.65 ini adalah batas bawahnya. Kecuali kalau area ini di breakout, close di bawah area ini, baru tren bisa terjadi tren bearish untuk time frame 4 jam. Tapi secara keseluruhan untuk pergerakan time frame 4 jam masih cukup sangat bullish sekali. Dan candle terakhir di sini juga masih spinning top ya. Inside bar kembali. Nanti kita akan bahas ya. Ini adalah inside bar, tapi saya akan coba Anda bisa lihat di sini 50% 2030.81 akan diuji mendekati daripada area key support berada di 2015.65 ini. Ya, ini akan diuji. Terdekatnya di sini dari posisi penarikan dari low sampai dengan high-nya. Tapi kalau kita ukur secara time frame 4 jam dengan menggunakan Fibonacci retracement dari titik terendahnya sampai tertingginya, kalau kita lihat di sini ya minimal menguji level batas breakout weekly ya di sini. 2053 ini akan diuji tepat berada di 2052.09. Itu akan diuji di situ batas minimal 50%. Jadi kalau kita menggambarkan area yang cukup kuat jadi acuan untuk momentum zona buy itu berada di dalam area sini. Ya, ini momentum. Jadi kalau memasuki area 2052.13 ya sampai dengan 2015.65 itu adalah acuan untuk target buyers momentum yang cukup kuat di area tersebut ya, memasuki area tersebut cukup kuat. Oke, itu gambarannya. Dan kalau kita lihat di time frame 4 jam ini yang saya sampaikan tadi, setelah inside bar candle terjadi ya di range ini, dan kemarin sudah saya sampaikan ya, dan ini sudah terjadi inside bar kembali, range-nya di sini. Jadi ini adalah batasannya untuk pergerakan XAUUSD khususnya di hari Senin besok ya. Oke, kita lihatnya di sini. Nah, ini adalah candle inside bar di mana sebelum akhir sesi penutupan di pukul 21.00 sampai di akhir sesi penutupan ini berada dalam range candle terbatas di 2058.27 sampai dengan 2068.94. Maka di situ akan menjadikan acuan batas atas dan batas bawah. Kalau posisinya ternyata dia breakout di atas ini, dia akan bullish. Kalau dia breakout di atas strong low-nya, dia akan bearish. Intinya di situ. Jadi ini akan saya tandain kekuatan bullish-nya di sini yang merupakan strong high ya di situ. Oke, di 2068.94 untuk acuan di time frame 4 jam. Oke.
Dan batasannya itu di sini untuk batasan breakoutnya ya. Nah di sini time frame 4 jam di area yang menurut saya potensinya ya, setelah keluar daripada jalur inside bar, yaitu tantangan berikutnya adalah 2072.31. Itu tahapannya. Kalau di bawah tentunya di sini ini adalah batas weekly ya, 2053.20. Jadi kalau ini di break maka ke sini dan akan melanjutkan menguji ke area sini yang perlu kan kita akan bahas selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan cek di time frame 1 jam ya. Skenarionya sebelum kita lihat di posisi ini. Jadi di hari Jumat kemarin sudah saya sampaikan range pergerakan untuk penutupan daily di bulan Desember ya. Saya sampaikan range-nya $15 dan alhamdulillah dan ini sudah terjadi. Sangat menarik dan saya ucapkan selamat yang sudah profit ya kemarin. Dari low sampai dari high sampai low ya kurang lebih hampir mencapai 15 sampai $16. Oke lah, make sense ya. Dan zona buy direspon cukup bagus dan cukup signifikan, langsung dia bergerak bullish setelah dia breakout. Ini saya gambarkan ya kemarin. Breakout ini di bawah low-nya ini ya kemarin di 2064 dia breakout dan bergerak bearish menuju zona buy di sini dan dia bergerak bullish dan saya sampaikan minimal 2064 ya untuk taking profit karena di akhir sesi penutupan market akan konsolidasi dan alhamdulillah sesuai dan market berada dalam area konsolidasi saat ini. Oke. Dan selanjutnya seperti apa? Ini saya bersihkan dulu ya. Ini saya bersihkan dulu. Untuk hari Selasa, tentunya karena saya melihatnya inside bar candle terjadi di time frame 4 jam itu ya, di area tersebut sangat kuat. Kita akan coba ini dulu ya, merubah ini ya, inside bar candlenya kan ada di situ ya. Nah di area batasannya ini 2058.27 sampai dengan 2068. Ini ada inside barnya. Dan selanjutnya seperti apa? Sebentar saya akan rapikan dulu. Untuk beberapa coret-coretan ya, ini batas breakout kemarin. Nah, seperti ini. Artinya gini, kalau saya melihat memang candle ditutup candle bearish engulfing ya. Dan berada dalam 61,8 mendekat di bawah ini ya. Saya akan tunggu dulu karena kalau secara range pergerakan untuk dari close candle sampai atas $6 ke bawah juga kurang lebih ya $5 sampai $6. Jadi saya akan menunggu ya, ini pembukaan nanti di tanggal 2 Januari ya. Sederhana, saya akan tunggu apakah mampu breakout di atas strong high-nya yang pertama di sini di 2068.94 akan menguji batas breakout atau sampai strong high. Jadi akan menguji ke sini. Nah, ini pertama di sini dulu. Oke. Ya. Apakah mampu breakout di atas 2068.94? Kalau ada impulsi bullish maka batas breakout 4 jam akan diuji sampai dengan area 2074. Tinggal pantau kembali di sini. Kalau masih candlenya impulsi bullish dan dia bergerak terus menguat sampai di level tertingginya, akan menguji sekali lagi. Kebetulan di sini ada order block ya, akan menguji ke sini. Nah, akan ke sana karena di sini ada order block nih. Nah, ini ya ada candle order block ya, posisinya ada order terakhir di situ. Kita tandain dulu, itu adalah area order blocknya yaitu 2084.05 sampai dengan 2087.63. Oke. Tapi kalau area sini tadi ya, kalau ini sudah breakout menuju batas breakout 4 jam 2072 sampai 74, ternyata di sini ada bearish engulfing, ada bearish pin bar, 3 inside down, hati-hati, market bisa kembali lagi bearish ya. Ya, bisa kembali lagi bearish dan tentunya menguji strong low daily-nya di area sini dulu. Itu gambarannya, ya. Jadi selama dia masih berada dalam range inside bar candle time frame 4 jam tadi 2068.94 sampai 2058.27 saya akan tunggu. Kecuali kalau dia sudah break seperti ini, ya yang break bawah 2058 impulsi bearish, maka akan menguji kuat batas breakout weekly di sini ya sampai dengan key supportnya. Nah, ini bahaya nih. Kalau key support time frame 1 jam ada di area 2051.21 di breakout seperti ini ya. Oke, breakout dan close, kebetulan di sini tepat ada rally base rally ya di sini. Nah, ini rally base rally dan ada order block juga. Nah, di sini ada order block, ada inside, ada imbalance. Jadi ini juga acuan saya. Oke, ini sangat kuat di area tersebut.
Tapi kita lihat nanti apakah hanya sebatas liquidity area sini ya. Kalau posisinya nanti di sini sudah break candle impulsif bearish di bawah 2051.21, maka tren akan terjadi bearish. Di situ menurut saya potensinya kuat akan terjadi penurunan ya. Dan di sini nanti pantau kembali kalau posisi candlenya ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, maka dia akan bergerak naik dan tentunya akan mengejar ke area strong high di sini. Nah, itu gambarannya. Ya minimal menguji ke sini lah. Nah, di strong low daily-nya nih. Oke, area tersebut akan diuji. Ini gambaran saya untuk tanggal 2 Januari ya dan minggu depan. Oke, secara keseluruhan seperti ini yang bisa saya sampaikan ya untuk pergerakan XAUUSD. Dan tentunya teman-teman bisa cocokkan ya dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Ya tentunya area order block time frame 1 jam yang merupakan zona buy ini cukup kuat ya, sudah terjadi respon, tinggal kita lihat apakah mampu di break atau tidak. Karena sekali lagi saya ingatkan, selama bergerak dalam area range terbatas, area strong low daily 2058.27 sampai dengan strong high-nya di 2068.94, saya akan wait and see sampai area tersebut ada terjadi breakout. Jadi saya tandain garis warna putih seperti ini, itu artinya konsolidasi ya. Ini yang bisa saya sampaikan dari analisa XAUUSD untuk minggu depan dan khususnya di hari Selasa tanggal 2 Januari. Semoga informasi ini bermanfaat dan saya ucapkan selamat berlibur akhir tahun ya 2023. Happy weekend buat semuanya dan Happy New Year. Semoga kita semua selalu sehat dan diberikan rezeki melimpah serta dipermudahkan dalam melakukan bisnis transaksi atau trading di XAUUSD ataupun di pair-pair yang lain. Oke, sehat selalu buat semuanya. Doa yang terbaik buat teman-teman semua dan saya ucapkan terima kasih yang sudah setia bersama Zona Forex selama Zona Forex terjadi di tahun 2021 ya, sampai dengan saat ini, dan setia dan selalu support channel Zona Forex. Saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya dan mohon maaf jika mana ada salah ataupun salah ucap ataupun ada kekeliruan dalam analisa. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Semoga doa terbaik di tahun 2024 buat teman-teman semua menjadikan yang terbaik, semakin terbaik dan sehat selalu buat semuanya. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.